Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kumpulan kita ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Imam, Bapak Pegawai Masjid, dan seluruh jajaran Dewan Pengurusan Masjid Al-Irsyad. Semoga Allah balas apa yang telah Bapak lakukan untuk memakmurkan masjid ini. Karena sesungguhnya siapa yang memakmurkan masjid, maka akan Allah angkat nanti di yaumil akhir. Dan tak ada amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai mukadimah, di zaman dulu ada seorang yang senantiasa membersihkan masjid. Ketika itu Rasulullah datang ke masjid itu tidak ketemu, mana si fulan ini, mana si fulan ini. Akhirnya dicari. Mudah-mudahan nanti walaupun Rasulullah tidak bersama kita, dan seyakin-yakinnya lah kita, ada malaikat rahmat yang terus menaungi kita. Malaikat akan mencatat apa yang kita lakukan di masjid ini. Mudah-mudahan jadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayah kami, ibunda yang kami hormati, gimana kabarnya Bu Sagu? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pengajian kita, perkenalkan nama kami Baroki. Kami berasal dari Jambi, Pak. Berasal dari Jambi, dan alhamdulillah kami sudah berkeluarga di sini. Sekarang kami berkhidmah bersama guru Buya Yahya di Pondok Pesantren Al-Bajah Morbasung. Alhamdulillah pondok kita sudah 3 tahun, Pak. Insya Allah bulan 2 nanti santri kita akan mengadakan wisuda. Mudah-mudahan para santri yang berada di sana betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dulu Al-Bahjah ada di Pekanbaru dan sekarang masih aktif juga, Pak. Di situ ada formalnya. Alhamdulillah untuk sekarang sudah dibuka lagi di Al-Bahjah Dumai. Itu untuk Pondok Pesantren Al-Bahjah di Jambi. Baik, adapun pengajian kita pada malam hari ini adalah karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh mulia. Semua amalan ibadah kita akan dilipat gandakan. Itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia ini yang kita sini, Pak. Jadi dipanggil itu khusus. Wahai manusia, kata Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah thayyibun, yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib itu artinya baik, Pak. Kalau udah dibilang baik itu udah mencakup semuanya. Kalau kita bilang oh anak bapak baik, itu udah mencakup semuanya, Pak. Dari bentuknya, dari omongannya. Kalau diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau Allah ini baik, thayyib, ada mahanya. Allah itu maha thayyib atau maha baik. Jadi semua Allah itu baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik saja. Illa thayyiban. Ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka dari hadis ini, ayah kami, ibunda kami, apa yang dapat kita pelajaran di sini?
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita duduk di sini, kita sholat, kita berzikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu perbuatan amal ibadah yang bisa kita lakukan kecuali Allah izinkan. Mohon maaf Pak, satu kali aja kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, itu kalau tidak dipilih oleh Allah kita berselawat tak bisa Pak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalaulah Allah tidak pilih lisan kita untuk berzikir, maka tidak bisa. Katanya saya nanti sudah punya uang, saya akan pergi umroh, haji. Ternyata ada Bu, sampai detik ini gak usah kita nengok kanan kiri. Mungkin kita saja dulu pernah terbersit, oh saya nanti kalau ada rezeki saya akan bersedekah. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Artinya terlupa itu Pak, memang yang melupakan itu, yang menciptakan lupa itu memang Allah. Nah ini harus kita bahas. Melupakan, terlupa, dan menciptakan lupa itu Allah, dan melakukan lupa ini makhluk. Memang Allah yang segala menciptakan. Jadi memang ada akidah yang lain Bu. Katanya kalau saya bisa ibadah itu karena Allah. Allah semua yang menggerakkan saya ini. Sebaliknya juga ada akidah yang sesat. Kalau saya minuman keras itu sudah takdir dari Allah, kekuatan dari Allah, saya tidak bisa bergerak, Allah yang menggerakkan saya. Nah ini akidah yang sesat. Dua model akidah yang sesat Pak. Tadi semuanya menafikan semuanya kepada Allah. Dia minuman keras itu karena izin Allah, dia berjudi itu karena izinkan Allah. Yang satunya tadi semuanya menyerah, diam-diam saja. Kalau saya nanti ibadah itu, kalau saya nggak ibadah ya itu izin Allah juga. Nah, jadi bagaimana yang benar? Kita di tengah-tengahnya, yaitu kita disempurnakan manusia tadi dengan akal. Dengan hadis tadi, ya ayuhan nas la yaqbalu illa thayyiban. Ya ayuhan nas innallah, sesungguhnya Allah thayyibun la yaqbalu thayyiban. Artinya di sini kita berpikir, memang yang menciptakan sesuatu keburukan itu memang Allah. Tapi di sini ada tugas kita Pak, ada sunnatullah, yaitu berpikir mana perbuatan yang Allah terima, mana perbuatan yang Allah tidak terima. Di sini sudah Allah katakan, Allah menerima kebaikan. Semua kebaikan Allah terima. Mungkin seperti itu Pak penjelasannya. Maka oleh karena itu kita sekarang ini alhamdulillah sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk di sini. Maka oleh karena itu kita harus mengoreksi Pak. Apakah kita ini betul-betul sudah baik? Apakah kita tadi, mohon maaf, mungkin ada yang baru nikah. Nah, alhamdulillah Bu, kita baru setahun Bu menikah, dan alhamdulillah kemarin dapat sudah lahiran anak kita. Mudah-mudahan jadi anak soleh, mendoanya Pak. Mungkin ada kita sholat karena takut dengan mertuanya, atau kita takut sholat karena mungkin ada suatu perusahaan itu diwajibkan sholat. Nah, kalau nggak sholat nanti kan dipecat. Maka di sini tidak dikatakan toiban. Nah, ternyata toiban itu dari mana Pak? Dari hati. Dari hati. Hati ini tidak bisa. Kami tidak mengetahui bagaimana hati ibu, dan juga kami tidak mengetahui bagaimana hati bapak. Tak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal ibadah kita itu dikatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan, perbuatan kita itu, niat kita lebih mulia dari perbuatan kita. Contoh, nanti saya pulang ke rumah, saya ada punya tabungan, nanti kan saya sedekahkan. Itu memang ibu sedekahkan. Perbuatan ibu yang mulia itu yang mana? Yang niatnya. Karena apa? Karena nanti pas ibu memberi, ketika bapak memberi, ada tetangga nengok, wih bapak itu sedekah 5 lembu, 5 ekor kambing gitu. Ada rasa hati kita situ Pak. Betul nggak kira-kira Pak? Oh iya. Itu bagaimana? Boleh nggak? Ya memang itu ada. Tak bisa kita lupakan itu karena kita manusia. Tapi kita ingat, Engkaulah ya Allah yang mengizinkan saya bersedekah. Tolong ya Allah, terima sedekah saya ini. Kalau mudah itu insya Allah Pak. Nah, artinya apa? Kita betul-betul menyerahkan semua perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat hamba. Hamba itu adalah memohon pertolongan kepada Allah. Itulah sifat hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tapi kadang-kadang kita terlupa. Maka oleh karena itu setiap langkah ibadah, ucapan kita, apapun amal ibadah kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Artinya di sini Pak, kita memang dihidupkan di dunia ini, diciptakan di dunia ini, diadakan kita di dunia ini. Pertama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka PR besar untuk kita adalah harus kita memperhatikan ibadah kita. Ya mulai mungkin kita membaca Al-Qur'an, mungkin sehari 1 lembar. Masa dari dulu 1 lembar terus ya Pak. Atau 2 lembar terus. Artinya apa? Harus kita ada peningkatan dalam ibadah kita. Nah, ini orang yang sangat beruntung. Semuanya beruntung, Bu. Walaupun kita istiqomah 1 juz itu bagus. Dan kata Rasulullah itu mencintai amalan yang sedikit tapi terus menerus. Nah, tidak terputus, bagus. Tapi sebagai hamba Allah yang kudus, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Artinya apa? PR besar untuk kita sini, pelajaran untuk kita apa? Di situ Allah titipkan untuk kita suruh beribadah terus. Ya masa ya Bu, tukang bank BSI, bank BI, semua perusahaan-perusahaan lainnya akan terus berinovasi, terus meningkatkan, bagaimana meningkatkan pelayanan-pelayanan seperti ini. Semua tokoh-tokoh, mal-mal semua akan meningkatkan pelayanannya. Masa ya kita dengan Allah tidak meningkatkan? Mungkin kemarin kita istighfar cuma 50 Pak, mungkin mulai hari ini kita tambah 50, 100, mungkin besok lagi tambah 50 lagi. Kita terus, tapi jangan Bu bebelasan. Contohnya saya ngapal baca Quran lah malam ini, ya besok-besoknya sakit, nah tak bisa juga. Jadi betul-betul kita sedikit-sedikit, artinya apa? Kita pelajari, kita terus menambah amal ibadah kita. Maka oleh karena itu, yang berikutnya adalah amalan yang sangat Allah cintai adalah pada saat ini, mari sama-sama Pak, ibadah yang sangat mulia pertama adalah memang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Beribadah kepada Allah. Yang kedua apa? Haqqun minan nas. Hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia yang paling utama adalah dengan istri kita, dengan mertua kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Ini yang sangat harus kita perhatikan. Sekarang Pak, kita menikah. Tentu manusia yang kita nikahi bukan malaikat. Pasangan kita punya kekurangan Pak, Bu, punya kekurangan karena beliau manusia. Kami laki-laki punya kekurangan, dan kekurangan kami tutuplah dengan kasih sayang. Jadi wahai orang tua kami, mungkin mohon maaf, ada kita melihat semakin tua kok nggak semakin bahagia. Dan tujuan kita dalam pernikahan itu pertama kali kita mencetuskan saya mau menikah. Tujuan apa kita Bu? Pengen sukses dunia akhirat, betul nggak Bu? Itu tujuan kita. Tetapi setelah kita menikah, apa misi dan apa yang harus kita lakukan di situ? Yang pertama kali adalah logo atau pasrah menerima kekurangan pasangan kita. Kalau ada pasangan seorang suami istri tidak saling menerima kekurangan, akan hancur rumah tangga itu, pasti hancur. Kalaulah suami, kau kaki seperti itu, kenapa kau seperti itu? Apalagi Bu, dengan kata merendahkan. Sudah tahu istrinya hitam, diejek pula. Kau hitam kali, mandilah. Dengan perkataan seperti itu, yang tak hitam itu tak bisa dirubah Bu. Nah, artinya apa? Di sini kita mulai bagaimana menumbuhkan cinta. Yang pertama adalah dengan bahasa yang sangat romantis. Yang panggil sayang, bisa juga panggilan yang indah. Wahai istriku, wahai suamiku. Yang pertama adalah tugas kita sebagai kehidupan kita di dalam rumah tangga. Karena kehidupan kita yang lama itulah di rumah tangga. Tentu banyak Pak. Insya Allah kalau dalam rumah tangganya dia bahagia, kalau dalam rumah tangganya dia happy, senang, akan tenang rumah tangga itu Pak. Akan timbul kebahagiaan di situ. Kalaulah saling menerima kekurangan,
Kalau kelebihan enak Bu. Oh suami saya bisa ini, suami saya bisa ini, bos istri saya bisa ini. Enak kita menerima kelebihan. Tapi bagaimana ketika kita menerima, bagaimana ketika terjadi kekurangan? Dan kita lihat Bu, sifat manusia itu memang kurang Bu, tidak sempurna. Dan ingat, kehidupan di dunia ini tidak ada yang bahagia Pak, tidak ada yang bahagia Bu. Maka oleh karena